Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau masak-masak lagi dan kali ini saya mau masak anyang pakis. Ini untuk bahan-bahannya ada bawang putih, cabai rawit, lengkuas muda, dan serai yang bagian putihnya aja. Ini yang untuk dihaluskan. Di sini ada jeruk nipis, cabai merah, bawang merah, dan satu buah serai yang bagian putihnya aja. Itu yang untuk diiris. Lalu di sini ada 1 sendok teh ketumbar dan setengah butir kelapa parut. Ini nanti digonseng ya teman-teman. 2 ikat pakis atau secukupnya, kacang panjang dan toge secukupnya yang sudah dipetikin ya. Dan pertama-tama di sini saya gongseng dulu untuk kelapa parutnya. Saya tambahkan 1 sendok teh ketumbar. Ini tuh baru diambil dari freezer ya teman-teman, jadi basah dan membuatnya itu lumayan lengket gitu pas dioseng-oseng. Nah ini tuh oseng-osengnya harus benar-benar sabar ya teman-teman, dengan api kecil jangan sampai gosong. Ini kita oseng-oseng sampai nanti benar-benar kuning kecoklatan atau benar-benar garing gitu ya. Nah, ini tuh sudah kuning kecoklatan dan ini tuh sudah pas gitu ya untuk tingkat kematangannya. Lalu saya matikan kompor dan ini tuh terus diaduk-aduk ya teman-teman. Kalau nanti misalnya kita biarkan aja bisa gosong untuk bagian bawahnya. Dan ini sudah menunggu beberapa saat, ini kelapanya juga sudah dingin ya. Jadi ini tuh kelapanya mau saya tumbuk kasar ya teman-teman, jangan terlalu halus. Karena kalau misalnya nanti terlalu halus bisa jadi untuk bumbu rendang. Nah, teman-teman, ini tuh saya tumbuk seperti ini sampai setengah kasar gitu ya, jangan sampai benar-benar halus. Nah, ini tuh kira-kira sudah cukup ya teman-teman untuk proses penumbukannya. Ini tuh sudah sesuai sama tingkat kekasarannya. Jadi ini tuh seperti ini ya tampilannya, nggak terlalu halus dan nggak terlalu kasar. Nah, ini tuh kita sisihkan dulu ya teman-teman. Lanjut di sini saya mau haluskan bumbunya terlebih dahulu. Ini sebelumnya saya tambahkan sedikit garam ya agar proses pengulakannya lebih gampang. Untuk bumbu halusnya ini tadi saya sudah sebutkan di awal video ya teman-teman. Di situ ada cabai rawit, bawang putih, lengkuas muda, dan serai yang bagian putihnya aja. Untuk tingkat kepedasannya boleh disesuaikan sama lidah masing-masing atau sesuai seleranya masing-masing ya. Nah, ini tuh udah selesai, langsung aja kita sisihkan. Lalu di sini juga saya mau lanjut untuk iris-iris bagian yang harus diiris-iris ya. Ini tadi kan saya sebutkan ada dia serai yang bagian putihnya aja, diiris-iris setipis mungkin. Lalu di sini ada cabai merah, kemudian di sini juga ada bawang merah. Untuk serainya boleh opsional ya. Tadi kan sudah ada serai ya di bumbu halus. Lanjut di sini tuh saya mau rebus dulu untuk bagian sayurannya. Terlebih dahulu di sini saya tambahkan sedikit garam ya teman-teman. Lalu di sini saya rebus terlebih dahulu itu bagian kacang panjang. Nah, ini tuh saya tutup kembali, saya tunggu beberapa saat, sekitar 5 menit gitu. Nah, ini tuh kira-kira sudah matang ya teman-teman, dia sayurannya tetap hijau, nggak terlalu lunak, dan masih ada tekstur krenyes-krenyesnya gitu. Lalu ini tuh saya angkat, dan saya tiriskan ya. Kalau misalnya kalian mau rendam pakai air es juga boleh, kalau saya karena langsung dimakan, nggak saya rendam ya. Nah, ini tuh saya masukkan juga toge, ini togenya gitu saya cemplungkan, langsung saya angkat ya teman-teman, agar nanti nggak terlalu lunak. Lalu di sini juga saya mau masak pakis atau daun paku, tumbuhan paku gitu ya. Nah, ini tuh saya aduk-aduk sebentar lalu saya tutup ya, karena ini tuh ada batang-batangnya, jadi lumayan lama matangnya. Setelah beberapa saat ini saya buka ya teman-teman, ya sekitar 5 menitan juga. Nah, ini tuh saya aduk-aduk agar posisinya berpindah gitu ya, yang dari bawah jadi ke atas, yang dari atas jadi ke bawah gitu. Untuk mengetahui tingkat kematangannya, di sini tuh saya tes dulu untuk bagian batangnya, dan ini tuh sudah pas gitu ya teman-teman untuk tingkat kematangannya. Lalu untuk sayur pakisnya ini mau saya angkat lalu saya tiriskan juga. Sedikit info ya teman-teman, ini tuh sayur pakisnya kalau dicicip seperti ini aja agak berlendir gitu ya. Jadi pas banget kalau misalnya kita olah pakis ini dengan cara dianyang, atau bisa juga ditumis, atau bisa juga digulai. Tapi kalau misalnya ditumis sama digulai dia lumayan berlendir gitu ya kalau dinikmati. Tapi kalau dianyang gini benar-benar pas gitu ya untuk bumbunya. Nah, sekarang kita masuk untuk proses peracikan. Di sini tuh saya tuang ya untuk di wadah lebih besar gitu, sayuran-sayurannya. Kemudian juga saya tuang untuk bahan yang diiris.
Lalu di sini saya tambahkan bagian yang dihaluskan atau bahan-bahan yang dihaluskan tadi. Kemudian saya masukkan juga untuk kelapa gonsengnya. Nah, teman-teman, ini tuh udah selesai semua dimasukkan. Lalu di sini mau saya peras dulu terlebih dahulu untuk jeruk nipis. Ini saya pakai jeruk nipisnya itu sepertiga dari satu buah jeruk nipis ya. Itu juga udah lumayan terasa asem, tapi boleh disesuaikan sama selera masing-masing lagi ya. Lalu di sini tuh saya aduk-aduk ya teman-teman hingga nanti ini tuh bahan-bahannya benar-benar tercampur rata. Ini tuh sudah lumayan tercampur rata, lalu di sini mau saya tambahkan sedikit garam ya. Dan untuk penambahan garamnya juga disesuaikan sama selera masing-masing ya teman-teman. Ini tuh saya tambahkan, saya kira-kira sesuai banyak sayurannya aja. Lalu saya tambahkan juga sedikit gula pasir. Lalu saya peraskan satu potong jeruk nipis lagi. Pokoknya total penggunaan jeruk nipisnya itu sepertiga dari satu buah jeruk nipis, berarti dia 2 potong ya teman-teman. Satu buah jeruk nipis itu kita bagi 3 gitu. Lalu ini tuh anyang pakisnya diaduk-aduk lagi ya sampai benar-benar tercampur rata. Ini tuh enak banget sih, saya suka. Sebenarnya saya dulu nggak pandai ya teman-teman buat sayur pakis ini, cuman pernah lewat gitu di beranda, jadi saya coba dan ternyata benar-benar enak. Dan di sini tuh mau saya coba dulu ya untuk tingkat gurihnya itu udah pas apa belum, asinnya juga gitu ya. Jadi ini tuh udah benar-benar sesuai sama lidah saya dan ini dia hasilnya teman-teman. Terima kasih buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.